PSN itu nggak boleh bangun perumahan, kemudian EPIK ini bukan di PSN kan, yang di PSN kan itu adalah tanah perhutani. Yang katanya Yai Said itu ihyaul mawat, tanah yang mati, tanah. Untuk kegiatan hari ini lebih detailnya seperti apa dan melibatkan siapa aja yang hadir pada hari ini, Gus? Oke, terima kasih kepada kawan-kawan media. Saya pada sore hari ini mendampingi kiai-kiai kami yang tergabung dalam Forum Ulama Banten Betawi ya. Jadi Banten Betawi bersatu di sini karena ada banyak kiai-kiai khususnya Yai Rosa, Yai Alawi, terus kemudian Pak Ari Gumelar itu penasaran dengan hiruk pikuk ramainya pemberitaan yang ada. Jadi beliau datang ke sini tabayun lah, klarifikasi apa sih yang dilakukan oleh manajemen PIK ini khususnya dalam rangka pembangunan. Benarkah PIK ini tidak memanusiakan manusia kayak begitu? Benarkah PIK itu menggusur banyak masjid, musola? Nah akhirnya kan terjawab tadi, dan Yai Rosak nanti biar berbicara untuk menjawab teman-teman, biar beliau sendiri yang merasakan. Dan sebentar lagi kita akan meninjau lokasi tanah PSN karena banyak sekali di luaran sana yang katanya Yai Alawi udah nggak ngerti banyak ngomong, nggak mau tanya banyak ngomong. Nah akhirnya menjadi berita-berita yang menyesatkan dan itu pembodohan itu. Jadi kami mendampingi untuk mempertemukan dengan manajemen PIK untuk menanyakan langsung. Nah tadi dipaparkan PSN itu akan dibangun apa. Jadi di tanah PSN itu tidak boleh dibangun perumahan, itu garis besarnya. Jadi PSN itu nggak boleh bangun perumahan, kemudian EPIK ini bukan di PSN kan, yang di PSN kan itu adalah tanah perhutani. Yang katanya Yai Said itu ihyaul mawat, tanah yang mati, tanah yang terbengkalai, itu yang diurus. Nah, karena negara itu berdasarkan Perpres 2024, negara memutuskan untuk yang ngelola itu pihak swasta. Nah, termasuk tadi diterangkan kenapa kok dinamakan ini PSNP, kok tidak PSN Perhutani, karena kebetulan lokasi tanahnya Blok A, Blok B, Blok C, Blok D, Blok E itu adalah dekat sama proyek P, sehingga dinamakan PSNP. Kebetulan yang ngelola sebagai pihak swasta yaitu dari pihak P, dari Agung Sedayu. Nah, yang tidak dipahami oleh masyarakat juga bahwa proyek ini bukan dibangun dari uang negara, terus uang negara diserahkan sama P, tidak. Yang membiayai 39,7 triliun itu dari P. Jadi yang membiayai proyek ini PIK. Coba bayangkan, PIK biasanya bangun perumahan, tiba-tiba sama negara disuruh membangun seperti wisata hijau, wisata mangrove yang asalnya 91 hektar harus dijadikan 514 hektar. Nah, PIK untungnya di mana? Nggak boleh bangun perumahan. Nah, itulah keistimewaan Paguan. Tidak penting untung, yang penting bagaimana alam ini terjaga, wisata hijaunya terjaga, pesisirnya terjaga, dan bisa menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya serta pertumbuhan ekonomi. Oke, Kiai. Yai Rosak ya. Kiai Rosak setelah mendengar mengenai terkait proyek PIK dan PSN PIK nih, sekarang seperti apa nih? Saya memang berangkat dari penasaran ya, dan juga banyak pertanyaan ke kami ya. Saya hadir terus terang saja mewakili dari organisasi saya Rois Abdi Forum Silaturahim Bila Bersama, dan saya juga Ketua Umum Karja Bersama. Jadi banyak juga yang bertanya, cuman kami tidak bisa jawab, apalagi kalau kita cermati di bahasa-bahasa yang tertentu. Sehingga memang sangat perlu kami untuk melakukan tabayun, meminta klarifikasi, penjelasan. Nah, dari penjelasan itulah maka hadirnya saya di sini. Kalau dibuat oleh media, monggo kawan-kawan kalau bertanya tentang kajian-kajian fikih dan ilmu yang berkaitan dengan agama, silakan, saya siap untuk menghadapinya yang berkaitan dengan budaya. Bukan dibayar, bukan disuruh, tapi inilah yang serius.
saya adalah orang yang paling kritis terhadap kebenaran dan keberanian. Banyak orang benar tidak berani, banyak orang berani tidak benar. Nah, hari ini yang terjadi di medsos itu adalah berani tidak benar. Kalau kita yang kita inginkan adalah orang yang berani dan orang yang benar. Monggo siap untuk kami melayani dan berdebat. Kalau Keiman masalah nasab berdebat 3 malam, saya 10 hari 10 malam. Berkaitan dengan ini, insya Allah kami juga akan mengoreksi banyak hal nanti terhadap manajemen P2 yang berkaitan dengan isu-isu yang lain barangkali belum diungkapkan di sini. Monggo, terima kasih. Terus ada yang lain? Artinya konkret dan setuju dan mendukung ya dengan proyek ini PSN ya. Lakukan. Sangat mendukung. Bahkan dari kami berharap kalau memang bisa, kenapa setiap daerah tidak diadakan semacam begini? Ngandalkan pemerintah pada apa begitu? Pendanaannya sangat terbatas. Ini ada orang baik yang siap untuk mendanai. Tentu karena ini adalah bisnis ya. Tapi di balik itu kan masalahnya juga banyak. Kenapa tidak sepanjang Pantura dijadikan seperti begini misalnya? Atau kalau perlu daerah saya Sumedang, Rembang misalnya, saya asli di Rembang. Kenapa tidak? Nanti bupatinya sonding kepada P2 misalnya. Supaya ini bisa memberikan potensi dan maslahat untuk daerah masing-masing. Monggo. Yai Alawi ya. Monggo Yai Alawi. Selaku perwakilan Banten kan ada juga yang tidak setuju dengan proyek ini nih. Pesannya mungkin bisa dikasih. Silakan semuanya kalau berdasarkan fungsi macam-macam lah ya, karena asumsi, narasi, pola pikir itu berbeda. Tapi hari ini kami hadir ini ternyata bisa mengingatkan asumsi dan narasi-narasi yang kita bawa dari awal. Hal visinya kita diberikan pengalaman, akhirnya sedikit kita bisa mendapatkan pencerahan. Mau lah kalau pro dan kontra sebuah proyek ya, saya bicara nasab juga banyak sekali yang pro dan kontra. Tetapi inilah kalau kita mengedepankan hanya keberanian tanpa kebenaran, ya susah menghadapi orang seperti itu. Sebagus apapun data yang kita miliki, pasti akan dinafikan. Tapi kalau orang bicara berdasarkan kebenaran ditunjang dengan keberanian, maka pasti membutuhkan yang disampaikan oleh Kiawi, adanya data, ya bukti, terus alat bukti dan saksi. Ini sudah cukup bagi kami ya untuk mendukung P2. Lanjut saja, kalau ada yang kira-kira menolak ya tabrak saja lah. Dalam tanda kutip sudah ya? Ya mungkin dari Kiai terkait tadi penjelasan dari manajemen PIK seperti apa tadi? Terkait penjelasan tentang proyek-proyek aja apa aja yang ingin dilakukan nantinya Menurut Kiai bagaimana? Ya menurut Kiai. Proyek-proyek yang akan dijalankan kan secara bertahap, tidak mungkin itu dilakukan secara sekaligus. Dan yang paling mengetahui jelas ahlinya, ya kan begitu. Kita hanya bisa sekarang memonitor, melihat. Mudah-mudahan di depannya minimal sampai 2030 apa yang dicanangkan oleh P2 seperti tadi pembuatan segala macam itu memang betul-betul bisa berjalan dengan lancar. Harapannya ya. Untuk yang lainnya mungkin tadi sempat dibahas tentang ada beberapa pihak yang pro dan kontra, ya orang itu biasa lah ya begitu. Cuman ini pesan aja, saya mengingat sebuah hadis Nabi, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabun nas indallah anfa'un nas. Orang yang paling dicintai sama Allah itu adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat. Sekarang kita cek aja lapangan selama PIK 1 PIK 2 yang PIK sudah memberikan manfaat ke berapa banyak orang berbanding dengan orang yang merasa kepikiran kalau persentase lebih banyak jangan terus gampang kalau rumus begitu, nggak usah bingung. Ya kan pengamen mah ada aja, biasa itu malah ya, janganlah proyek gede dan proyek kecil gede, yang main pengamen mah ada aja. Iya, jadi kita mah gak usah mahal, biasa aja gitu. Kalau mau ngamen kan tadi kata Gus Rofi juga, kalau mau ngamen ya boleh-boleh aja kan begitu. Ya gitu. Ya kalau kita mah harap aja itu pakai mesin aja terus nah. Sian aja. Jadi harapannya bahwa proyek ini jalan terus didukung, sudah barang tentu bahwa deal-dealan itu pasti terjadi, ya kan gitu. Karena ada beberapa orang yang mungkin merasa dirugikan karena mereka tidak dapat proyek ini, terus jadi banyak ngomong kemana-mana kan begitu. Dan tidak pantas lah kita sampaikan siapa orangnya kan gitu, walaupun kita tahu itu Gus ya.
Karena kita juga waktu dari mana sudah kita juga dapat berita dari kawan-kawan di Jakarta ini loh orang-orang ini yang buat ricuh di PIK 2. Cuma kan saya ngerti. Kenapa? Oh, ternyata soal datang. Oh, ternyata ini urusan terima kan ternyata iya. Sesederhana itu mungkin begitu kan. Ya, cari makan ya urusannya. Iya. Saya kira itu ya. Teman-teman cukup ya. Oh, mau Terkait soal klarifikasi soal dikaitkannya PSN dengan pagar laut, Bu. Oh, jadi sudah jelas Menteri Perekonomian Pak Airlangga Hartarto, Menteri KKP, semua kan sudah menyampaikan ya. Jadi bukan asumsi kita bahwa pagar laut dan PIK sama sekali tidak ada kaitan, tidak ada hubungan dan jauh. Ini proyek PIK ini lihat di tanahnya. Ini masih proyek dibangun masih 20%. Tanahnya ngapain laut dipagar terus kemudian misalnya nggak ada. Jadi itu sudah dijawab oleh Pak Airlangga Hartarto bahwa clear tidak ada kaitan PIK dan pagar laut, apalagi PSN juga gitu. Ya, kalau memang cukup kita ke tanah PSN yang mana tanah PSN itu rawa-rawa mas. Jadi parah deh kondisinya. Ini kalau nggak dirumat, nggak dirawat sama negara, nggak diserahkan sama PIK, ya selamanya jadi seperti itu. Hanya ngerawat ulo, bajul, nyambe, nggak karu-karuan. Ya kita ke sana ya. Setelah itu langsung ke Patung Naga bentar, terus kembali ke sini baru buka sama ya. Kita berdoa dulu, Yai Ari, Yai monggo doa. Ayo doa singkat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma shalli wa barik wa sallim. Allahumma ya rabbana Amin. ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم يا ربنا فتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين امين يا رب العالمين.